Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap untuk belajar hal baru hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rashid dengan NIM 2110 1140 1107 dari kelas 08 TPLP 015, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer yang dibimbing oleh dosen kita, Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah studi kasus menarik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat modern saat ini, yaitu tentang proyek wisata cerdas dari pemerintah Kota Bahari. Pemerintah Kota Bahari, sebuah kota yang sedang berkembang menjadi destinasi wisata modern, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Salah satu langkah strategis mereka adalah meluncurkan proyek papan informasi publik interaktif yang akan dipasang di titik-titik strategis seperti alun-alun kota, objek wisata populer, dan pusat informasi turis. Yang menarik adalah papan ini tidak menggunakan layar sentuh biasa, melainkan didukung oleh sistem bersensor ganda, yaitu pertama, sensor jarak proximity sensor untuk mendeteksi kehadiran dan jarak pengunjung terhadap papan informasi. Yang kedua, pengenalan sensor gestur tangan untuk memungkinkan interaksi non-sentuh seperti menggeser layar, memilih menu, atau memperbesar gambar hanya dengan gerakan tangan. Tim proyek berharap ini tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga menjadi pengalaman yang aman, higienis, dan futuristik, terutama di era pasca pandemi. Sebagai seorang konsultan IMK, saya diminta untuk memberi analisis dan rekomendasi. Maka mari kita bahas satu persatu pertanyaan diskusinya. Pertanyaan pertama, bagaimana kombinasi sensor jarak dan sensor gestur ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dibandingkan papan tradisional? Jawabannya adalah sangat signifikan. Dengan sensor jarak, sistem ini bisa mendeteksi kapan pengguna mendekat dan secara otomatis mengaktifkan layar, menyesuaikan kecerahan, bahkan menyesuaikan tinggi tampilan konten dengan posisi pengguna, misalnya anak kecil atau pengguna kursi roda. Sementara sensor gestur tangan memungkinkan interaksi tanpa menyentuh layar, hanya dengan lambaian tangan atau gerakan menggeser. Ini sangat penting untuk menjaga kebersihan dan higienis terutama setelah pandemi. Meningkatkan kesan canggih dan modern dari kota wisata, memberi aksesibilitas bagi pengguna dan yang kesulitan menjangkau layar fisik. Bandingkan dengan papan informasi biasa atau layar sentuh, harus disentuh atau kurang higienis, tidak interaktif atau adaptif terhadap pengguna, tidak ramah untuk pengguna dengan keterbatasan fisik. Dengan sistem bersensor ganda, pengalaman pengguna menjadi lebih natural, aman, dan menarik secara emosional. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda akan merancang UI dan UX agar ramah untuk berbagai jenis pengguna, seperti anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas ringan? Saya akan merancang antarmuka dengan prinsip inklusivitas dan kesederhanaan visual. Berikut beberapa elemen desain spesifik yang akan saya gunakan. Yang pertama, petunjuk interaktif visual dan suara. Saat pengguna mendekat, sistem menampilkan animasi tangan yang menunjukkan bagaimana melakukan gestur. Misalnya, gambar tangan menggeser ke kiri untuk halaman berikutnya atau melingkar untuk memperbesar. Yang kedua, penggunaan warna kontras tinggi dan teks besar. Kontras antara teks dan latar belakang dibuat tinggi agar terbaca di siang hari. Ukuran teks besar untuk memudahkan lansia atau pengunjung dengan gangguan penglihatan ringan. Ketiga, mode anak dan mode aksesibilitas. Sistem mendeteksi tinggi pengguna menggunakan sensor jarak. Jika pengguna kecil atau anak-anak, UI akan otomatis beralih ke mode anak.
animasi lucu, ikon besar, dan tampilan edukatif. Untuk pengguna dengan keterbatasan motorik, pilihan menu dibuat besar, responsif, dan minim gerakan cepat. Yang keempat, desain ikon yang universal dan multibahasa. Gunakan simbol yang mudah dipahami seperti simbol kompas untuk navigasi, simbol kamera untuk galeri, I untuk informasi. Sistem mendukung pilihan bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa daerah. Yang kelima, responsif terhadap lingkungan. Layar meredup otomatis jika malam hari. Suara narasi dinamis bisa diaktifkan bagi pengguna tunanetra. Contoh implementasinya, seorang nenek yang berdiri di depan papan akan otomatis disambut oleh suara lembut, teks besar, dan pilihan menu yang sederhana. Tidak perlu menyentuh layar, cukup lambaikan tangan dan papan akan menuntun langkah demi langkah. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Jelaskan evolusi paradigma interaksi dari CLI, GUI, NUI hingga masa depan. Mari kita lihat perjalanan panjang hubungan manusia dan komputer. Yang pertama, Command Line Interface atau CLI. Di era awal, semua perintah diketik manual lewat baris perintah. Ini sangat teknis dan hanya bisa digunakan oleh ahli komputer. Yang kedua ada Graphical User Interface atau GUI. Revolusi besar, pengguna cukup klik icon, gunakan menu dan control pointer. Windows, macOS, dan antarmuka mobile berkembang di era ini. Ketiga, Natural User Interface atau NUI. Interaksi jadi lebih alami menggunakan jari atau touchscreen, suara atau voice assistant, bahkan gerakan atau gesture based. Contohnya Google Assistant, Siri, Xbox Kinect. Keempat, Next Paradigm, AI Interface dan Brain Computer Interface atau BCI. Kita mulai masuk era baru, cukup bicara atau bahkan cukup berpikir dan sistem akan memahami. Proyek seperti Neuralink mencoba membaca sinyal otak secara langsung untuk dikonversi menjadi perintah digital. Apa yang mendorong evolusi ini? Kemajuan perangkat keras, prosesor kecil tapi kuat, kamera depth, sensor gestur. Kedua, kebutuhan pengguna, manusia ingin sistem yang mudah, cepat, dan tidak ribet. Ketiga, inovasi software, AI, machine learning, dan natural language processing memungkinkan sistem memahami konteks dan perilaku pengguna. Keempat, kompetisi industri teknologi. Perusahaan berlomba menciptakan antarmuka yang paling intuitif untuk pengguna. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang bagaimana kombinasi sensor jarak dan gestur bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Rancangan UI UX yang inklusif dan ramah untuk semua wisatawan, dan evolusi paradigma interaksi manusia dan komputer dari masa ke masa. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita bukan hanya belajar membuat sistem, tapi juga memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua sebagai calon inovator masa depan. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.